Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dimensi Ekonomi Pendidikan Masyarakat yang judulnya Supertech Education dan Pendidikan Vokasi. Kami memiliki anggota 3 orang, yaitu yang bernama Rafael Kaisyanova, Rosa Putri Paliwen, dan Mika Sartika. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang. Langsung saja ke materi pertama kami yang akan dibacakan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan. Materi pertama yaitu penerapan Supertext Education di Indonesia. Peraturan Supertext Education Indonesia, ketentuan terkait pengaturan insentif Supertext Education diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan pajak, kena pajak, penghasilan, dan pelunasan pajak penghasilan tahun berjalan, yang peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2019. Dalam pasal 29B PP nomor 45 tahun 2019 disebutkan bahwa pertama, wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau kegiatan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling banyak 200%. Yang kedua, kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan. Struktur kebutuhan tenaga kerja yang dapat diperlukan oleh dunia usaha atau industri. Supertext Education sebagai insentif pajak Supertext Education merupakan salah satu bentuk insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia, yang salah satunya bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui program pelatihan, pemagangan, dan juga praktik kerja bagi mahasiswa. Seperti program pendidikan vokasi, Supertext Education berdasarkan jenisnya merupakan bagian dari kebijakan pajak supply side, di mana penerapan kebijakan pajak ini adalah untuk memberikan stimulus ekonomi bagi perusahaan yang melaksanakan program tersebut, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan insentif berupa pengurangan biaya sebesar 200%. Memang dengan karakteristik kebijakan perpajakan supply side, pemberian insentif fiskal dengan melakukan pengurangan pajak dalam jangka pendek akan mampu menurunkan penerimaan negara dari pemungutan pajak. Namun jika dilihat dari jangka panjang, insentif tersebut justru akan berdampak buruk, mampu meningkatkan penerimaan pajak karena ditetapkan proses administrasi perpajakan yang bersifat regulasi secara bertahap. Untuk memberikan gambaran bagaimana insentif pajak Supertext Education dapat memberikan penghematan pajak. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu landasan filosofi pendidikan vokasi. Pemilihan landasan filosofi penyelenggaraan filosofi dasar penyelenggaraannya yaitu pendidikan vokasi, yang dimana pada dasarnya adalah perencanaan kritis, pelaksanaan, dan pada akhirnya tentunya akan langsung pada mutu dari penyelenggaraan pendidikan vokasi itu sendiri, bahwa filosofi pemilihan pelaksanaan ini jelas mempunyai kebutuhan bagi pemerintah yang mendesak untuk menjawab atau menentukan jawaban pasti atas pilihan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan vokasi tersebut. Pandangan ini sangat didukung oleh pemerintah yang terkesan selalu banyak mengambil tanggung jawab secara sepihak. Jika diperhatikan lebih teliti, setidaknya ada 3 alasan mengapa pemerintah bersikap seperti itu. Yang pertama, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini harus dikondisikan sesuai dengan situasi
saat terjadi. Yang kedua, adanya interpretasi yang sangat kuat di pihak pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat termasuk lembaga kerja atau industri. Yang ketiga, karena pemerintah selama ini gagal meminta lembaga kerja industri berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan vokasi. Langkah yang dianggap tepat adalah penyelesaian seluruh permasalahan pendidikan vokasi mempunyai landasan dalam upaya mewujudkan implikasi 3 prinsip keadilan di bawah ini sebagai berikut. 1. Asas keadilan yang pertama, yang dimana kebutuhan dipenuhi dengan adanya persyaratan bersama yang wajar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan vokasi, yaitu pemerintah, pengelola, lembaga kerja industri, dan masyarakat. Syarat bersama yang paling diperlukan bagi ketiganya adalah tercapainya mutu penyelenggaraan dan mutu yang dihasilkan pendidikan vokasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pihak yang melaksanakan kurikulum yang telah diprogramkan wajib memberikan jaminan atas tercapainya capaian mutu, proses pelaksanaan, dan mutu hasil yang diharapkan. Yang kedua, asas keadilan kedua perlu dilaksanakan pengawasan atau pengawasan yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Contohnya seperti SMK. Pengawasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga kerja atau industri, dan masyarakat. Pengawasan dengan hal ini sangat berarti selama penyelenggaraan pendidikan vokasi berlangsung. Karena itu harus direncanakan secara matang dan penuh pertimbangan. Mekanisme pengawasannya disusun secara terprogram dan rinci, serta hasil pengawasan harus jelas implikasinya. Sumber daya manusia pendidikan kejuruan secara real dituntut mempunyai spesifik khusus dan secara akademis harus mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, di mana sumber daya manusia pendidikan vokasi wajib memiliki kualifikasi sertifikat. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sarana prasarana pendidikan vokasi. Struktur dan prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi sampai saat ini masih belum dapat dipenuhi sesuai dengan kriteria standar. Kenyataan ini mempunyai dasar yang nyatanya belum memuaskannya sarana prasarana yang baik secara kualitatif dan kuantitatif. Pada kenyataannya, belum dilakukan perhitungan kontraksi nilai kualitatif dan sarana prasarana yang tersedia dan telah dimanfaatkan. Permasalahan sarana prasarana dalam arti kualitatif berkaitan dengan belum sesuainya antara keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum dengan sarana prasarana yang tersedia untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Masih dalam konteks yang sama, persoalan kesetaraan atau bukan persamaan antara sarana prasarana yang digunakan oleh pendidik vokasi dengan sarana prasarana yang digunakan di lembaga kerja atau industri. Sedangkan permasalahan kuantitatifnya adalah menghubungkan proporsi jarak yang perbandingan jumlah siswa dengan jumlah siswi, guru. Hal lain yang cukup mencolok dan sarana infrastruktur tersebut adalah masalah distribusinya.
Terdapat variasi penerimaan yang sangat mencolok antara pendidik vokasi satu dengan yang lain, bahwa lembaga tersebut dikelola oleh pemerintah. Dukungan instansi kerja atau industri kerjasama dengan industri dalam rangka penyelenggaraan tersebut dikelola oleh pemerintah. Dukungan instansi kerja atau industri bekerjasama dengan industri dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kejuruan merupakan kerjasama yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas industri siswa dan guru. Sampai saat ini kerjasama tersebut menjadi permasalahan yang paling serius. Selain dari keterbatasan fisik wilayah pendidikan vokasi, faktanya terdapat ketimpangan kemauan dari kedua institusi yang menjalin kerjasama ini. Dalam hal ini, lembaga pendidik vokasi lebih efektif dan terkesan lebih dibutuhkan. Kini justru sebaliknya yang ditunjukkan oleh pihak lembaga kerja atau industri, sehingga perlu adanya upaya untuk menyeimbangkannya. Adapun untuk mewujudkan kondisi tersebut, peran pihak yang mempunyai kewenangan menjadi sebuah kewajiban. Pihak yang paling berwenang dalam konteks ini adalah pemegang kekuasaan, yaitu pemerintahan. Instansi kerja atau industri di Indonesia sebagai besar mempunyai sejarah perjuangan yang sangat sederhana dalam kaitannya dengan pemenuhan tenaga kerjanya. Selama ini mereka selalu diberi makan oleh lulusan lembaga pendidikan vokasi ketika membutuhkan calon pekerja. Dan dalam batas yang lebih tidak etis, lembaga kerja atau industri kadang mendikirkan kemauannya, bahkan menganggap presentasi lembaga pendidikan vokasi tersebut tidak tepat. Seharusnya ada pembagian tanggung jawab yang jelas terdapat ketentuan calon tenaga kerja ini. Instansi kerja atau industri tentu terbuka dan terencana dapat menerima siswa guru untuk kegiatan prakerja. Kesimpulannya, kewenangan pemerintah sangat diperlukan untuk menempatkan lembaga kerja industri melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Regulasi yang lebih baik pasti menjadi solusi yang sangat tepat dan efektif. Tujuan adanya Super-Tax Dedication. Pemerintah juga memberikan serta menerapkan insentif ini bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa tujuan yang akan dicapai sebagai berikut. 1. Adanya insentif yang diberikan dengan tujuan mendorong sebuah investasi pada industri yang padat karya. 2. Dukungan program yang menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang semakin luas. 3. Dapatnya membantu penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. 4. Mendorong agar keterlibatan di dunia usaha serta di dunia industri dalam mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas. 5. Dengan adanya Super-Tax Dedication dapat diharapkan agar bisa meningkatkan daya saing yang mendorong peran dunia industri dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi, kesimpulan dari makalah kami ini, Super-Tax Dedication adalah bahwa kebijakan ini memberikan insentif yang signifikan bagi perusahaan untuk melakukan investasi tertentu seperti dalam penelitian dan pengembangan atau infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diwaspadai potensi permasalahan seperti penyalahgunaan, ketidaksetaraan sektor, dan ketergantungan berlebihan pada jenis investasi tertentu. Untuk memastikan efektivitas dan keberlangsungan kebijakan ini diperlukan klarifikasi kriteria, pengawasan yang kuat, pemberdayaan semua sektor industri, diversifikasi investasi, dan evaluasi rutin. Dengan pendekatan yang hati-hati, Super-Tax Dedication dapat memberikan dampak positif yang diinginkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Saran dari Super-Tax Dedication adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan vokasi seperti praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran. Insentif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu 1. Kerjasama dengan industri,
perusahaan dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi melalui kerjasama dalam institusi pendidikan. Ini bisa dalam bentuk penyediaan fasilitas untuk praktik kerja, pemagangan, atau pelatihan. 2. Pengembangan program vokasi. Perusahaan dapat mengembangkan program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini bisa membantu persiapan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. 3. Pemanfaatan insentif pajak. Perusahaan yang berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan vokasi dapat memanfaatkan insentif super tax deduction. Ini bisa membantu mengurangi beban pajak perusahaan. 3. Pemahaman syarat dan ketentuan. Penting bagi perusahaan untuk memahami syarat dan ketentuan pemberian insentif super tax deduction. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kriteria dan dapat memanfaatkan insentif ini secara maksimal. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami kelompok 7. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari pembuatan makalah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.